Jadi teman-teman, perkenalkan dulu, beliau Dr. Hemastia, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi hari ini sesuai tema ya dok ya, kita akan membahas tentang laryngopharyngeal reflux. Jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu dok, mungkin sudah banyak tahu tentang GERD ya dok, kalau reflux ini. Jadi mungkin ingin lebih tahu lagi dok dan diberikan informasi oleh dokter perbedaannya atau ada informasi yang lain, bahayanya, komplikasinya, mungkin seperti itu dok. Apa sih itu nama aneh banget gitu ya? Lar itu ada suara teman-teman ya, kalau tahu laring tuh namanya pita suara, kasarnya gampangnya. Kalau faring itu artinya tenggorok, belakang mulut. Nah itu tuh. Jadi dari belakang mulut sampai pita suara ada reflux gitu. Artinya apa sih reflux gitu ya? Reflux tuh naik gitu. Apa yang naik adalah biasanya asam lambung. Nah jadi ada asam lambung naik di belakang pita suara, di belakang tenggorokan. Nah itu jadi namanya laryngopharyngeal reflux gitu, LPR lah gitu. Bedanya adalah kalau misalnya ini saya pakai gambar nih, saya ini gambar biar lebih OC gitu. Siap dok. Jadi kalau si GERD itu masalahnya, jadi gini, sebelum ke GERD dan LPR, jadi mulut sama lambung itu salurannya tuh ada dua pintu yang menghubungkannya. Yang pertama ada pintu bawah, namanya si LES ini, lower esophageal sphincter. Satu lagi pintu yang atas atau upper esophageal sphincter, pintu. Nah, kasarnya kalau nih pintu yang bawah nggak rapet nutupnya, terus kan namanya ada makanan di lambung, itu pasti akan menghasilkan asam. Nah, asamnya di sini masuk ke area sini, jadinya si GERD itu. Jadi gejalanya ya kayak dispepsia atau sakit mah kita bilang. Ya seperti adanya kayak misalnya mual, muntah, nyeri ulu hati. Yang paling khas adalah heartburn atau rasa terbakar gitu di daerah dada seperti itu. Itu biasanya si GERD. Nah, terus bedanya apa kalau sama si LPR tadi? Balik lagi ke gambar. Nah, kalau LPR nih yang atas nih. Kalau yang atas ini pintunya nutupnya nggak rapet, nah baru deh kita kenalan sama si LPR tadi. Jadi masih saudaraan tuh si GERD sama LPR, cuman memang orang-orang tuh belum terlalu kenal gitu sama LPR gitu deh. Si GERD itu gejalanya di area lambung ya, tadi mual, muntah, kayak nyeri ulu hati, heartburn gitu. Nah kalau si LPR dia tuh khasnya adalah sebenarnya yang paling utama adalah rasa mengganjal, itu yang paling pertama. Ganjal tenggorokan itu tuh udah satu kunci tuh, keyword sendiri itu, bahwa ada satu yang mengganjal di tenggorokan tuh. Ternyata di tenggorokannya nggak ada apa-apa, nah itu biasanya asam lambung. Lalu yang kedua sesuai dengan namanya, laryngopharyngeal reflux. Nah berarti ada gejala di laring. Laring itu gejalanya apa aja, bisa dari suara serak, terus habis itu kadang ada batuk, walaupun batuknya kering, terkadang bisa tersedak kalau makan gitu, atau misalnya pas lagi tidur juga kadang beberapa ditambah osa. Nah itu di daerah laring. Kalau di daerah faringnya bisa nyeri menelan, terus ada ganjel di tenggorokan, terus ya tadi ada batuk, tapi bisa juga ada rasa asam juga di daerah tenggorokan ini juga bisa. Jadi kan tadi masih saudaraan sama si GERD, jadi bisa ada hubungannya juga, rasa asamnya ada di daerah tenggorokan. Tapi kunci utamanya adalah mengganjal di daerah tenggorokan itu. Pertama adalah kita harus menjaga pola makannya teratur. Teratur tuh bukan pagi, siang, sore doang gitu. Jadi teratur tuh benar-benar exact di jam yang tepat gitu.
Misalnya kalau pagi jam 6 ya berarti teratur jam 6 seperti itu. Nanti kalau misalnya siang jam 1 atau jam 12 ya tetap teratur seperti itu, ataupun begitu juga malam. Itu satu. Yang kedua adalah kita juga harus mengontrol supaya setelah makan, terutama makan terakhir, jangan langsung tidur. Jangan langsung tiduran seperti itu. Karena makanan itu dari mulut bisa sampai ke lambung itu perlu proses, perlu perjalanan gitu istilahnya. Kalau makanannya itu belum sampai ke lambung pasti ada gasnya gitu, karena di proses pencernaan makanan itu dia akan menghasilkan asam lambung atau gasnya itu bisa naik ke atas. Nah, kuncinya tadi si pintu-pintu itu tadi, sphincter-sphincter tadi, itu harus nutup dengan benar gitu. Ketika nutupnya nggak benar ya naik lagi asamnya. Jadi idealnya minimal jarak antara makan terakhir dengan tidur itu 2-3 jam. Nah, itu jadi harus diperhatikan. Lalu yang ketiga mengatur pola tidur dan juga pola stres ya, itu ya balik lagi ya, stres itu benar-benar erat banget dengan asam lambung tuh ya ini banget ya gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Lalu juga cukup minumnya itu minimal banget 2 liter per hari, itu minimal banget. Tapi biasanya kalau untuk obat-obatan kita akan memberikan obat-obatan seperti obat lambung pastinya yang untuk meredakan asam lambung, dan juga obat-obat simptomatik atau sesuai dengan gejala dari pasiennya seperti itu. Asam lambung tuh akan naik gitu. Berarti kita banyak pikiran, jadi nggak usah asam lambung deh, kita banyak pikiran aja langsung kayaknya jantung juga berdetak lebih cepat kayaknya. Terus habis itu juga kita jadi lebih berkeringat seperti itu. Nah, di lambung juga jadinya akan mengeluarkan si asamnya lebih banyak. Nah, itu yang akan menyebabkan macam-macam nih, bisa mulai yang dari awal, dari GERD dulu, atau ya nyeri ulu hati, asam lambung, begah, apalah itu dulu. Baru deh kalau terus-terusan nih stresnya menimpa, pikirannya terlalu banyak nih, bayaran ini, bayaran itu, jadi makin naik lagi bisa ke area tenggorokan.